Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel Bung Kae, dan hari ini kita akan bertemu atau bersilaturahmi dengan seorang saudara kita atau sahabat kita. Beliau berasal dari Sulawesi Utara dan kebetulan boleh kita katakan terdampar di Melabuh, Aceh Barat. Untuk selanjutnya ikuti perjalanan kami berikut ini. Masjid ini terletak di Kampung Ujung Baru, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat. Di masjid inilah beliau menghabiskan hari-harinya. Membersihkan masjid, menyiapkan segala sesuatu untuk kelancaran jamaah menjadi rutinitas yang ia lakukan setiap hari. Beliau tidak pernah mengeluh, meskipun hidupnya penuh dengan keterbatasan. Namun, sangat disayangkan, di umurnya yang sudah tua dan dengan kondisi yang tidak sehat, beliau harus melewati hari-harinya tanpa didampingi oleh keluarga tercinta. Bagaimana ini bisa terjadi? Ikuti wawancara kami berikut ini. Selamat sore teman-teman, dan alhamdulillah seperti yang kami janjikan tadi, kita sudah bertemu dengan saudara kita dari Sulawesi Utara. Namanya siapa Pak? Ibrahim Yance. Ibrahim Yance, namanya Ibrahim Yance, dari Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, dan sekarang berada di Kota Melabuh, Aceh Barat. Nama sebelumnya? Yance Kobayashi. Yance Kobayashi. Dan masih ingat? Amurang. Kecamatan Amura, desanya? Amurang. Oh ya, Bapak mungkin bisa ceritakan pengalaman bisa sampai ke Aceh. Pada tahun berapa? Ya, udah lupa tahunnya, pokoknya saya datang belayar, naik kapal barang. Waktu itu kerja di kapal barang. Setelah sampai di Belawan, saya turun di pasar orang lama, Pak Uta, orang Batak, satu agama. Kami masuk gereja sama-sama. Terus saya dibawa ke Aceh, dia pokoknya kantor di Aceh Timber. Oh ya, di Calang Timber ya. Calang Timber. Terus saya bekerja di situ selama 4 tahun saya dinas di kontraktor. Saya menikah masuk Islam. Tahun berapa itu? 17 tahun. Tahun? Namanya ada 17 tahun sekarang. 17 tahun Ya. Yang lalu ya. Terus kita tahun 2002 ya. 2002. Terus sebelum tsunami ya. Terus dia setelah menikah? Sudah menikah, saya masuk Islam, tsunami. Jatuh tsunami, pecah gam, saya tersakit, tangan saya gemetar begini. Terus kemudian punya anak dengan Ada dua orang anak, laki-laki atau perempuan? satu pasang. Satu laki-laki, satu perempuan. Yang tua, yang laki-laki atau yang perempuan? Yang tua lagi. Yang laki-laki. Kira-kira sekarang sudah berumur berapa? 17 tahun. Sekitar 17 tahun. Ya. 17 tahun. Yang perempuannya? Si SMK. 8 tahun. Bapak berpisah dengan bapak tahun berapa? Si Rudi masih umur kira-kira si Rudi 6 tahun. 6 tahun. Iya. Itu sekitar tahun 2008. Iya. 2008 bapak Iya. berpisah. Anak mau sekolah. Belum sekolah kan? Saya jatuh sakit. Cerai. Ya terlantar. Saya punya uang juga, ada punya modal sedikit, saya pakai berobat tidak sembuh. Sakit apa? Ini saraf saya ini. Saraf. Kena pukul dulu, goyang-goyang karena curinya mereka. Jadi lebih parah. Saya bawa di rumah sakit jiwa. Terusnya kemudian di antara bertiga ini siapa yang paling bapak sayang?
wanita. Hah? Wanita Selfia. Istrinya. Oh, anaknya. Anak. Sylvia. Bapak masih terbayang ingin bertemu dengan Masih masih sangat ingin bertemu dengan dia. biasanya. Ada nggak perasaan rindu sama Bapak? Ada Iya. Bapak kira-kira tahu nggak alamatnya di sana? tahu Di mana? jadi saja ya. Ngati Jaya. Panga Pangan. Ada nggak kontak nomor HP yang sembunyi ada tapi tidak dijawab. yang dijawab? Alasannya apa? Ya sibuk. Anaknya yang sibuk Sekarang anak lagi sudah kalian belum? belum. Bapak tahu nggak desa di mana? Tahu Di desa apa? bisa Gunung Bulu. Gunung Gunung Bulu. Gunung Bulu. Gunung Bulu. Pangak. Dan mereka kondisinya sekarang masih hidup, masih ada gimana? Itu ada. Ketiga-tiganya masih ada. Mamanya masih ada. Anak sekolah ada. Istri bapak, Ada. Mata Iswa sudah Sudah kawin lagi. Sudah kawin lagi. Bapak berarti masih sangat ingin bertemu dengan mereka. Anak duanya saya. Oh, ingin. Belum setelah berpisah bapak belum pernah sekali pun bertemu. Ada apa? Ada bertemu. Ada fotonya. Tahun berapa? Baru 2 tahun lalu Oh, menjemput ke sini atau gimana? saya sakit. Saya sakit. Menjemput ke sini. Ya, perempuan. Perempuan. Ya. Dulu kami berfoto dengan teman-temannya. Terus sekarang bapak tinggal di mana? Di dalam masjid. Ya, orang sedekah sebagian. Nah, ada uang honor. Untuk di masjid. Ya, honor dari masjid yang nggak banyak, 500 ada. Ada uang makan ikan, apa semua ya. Kayak mau polisi berikan uang 10, diberi ikan. Aktivitas bapak selain yang di masjid ini apa lagi? Ya ada. Cuman bersih-bersihkan masjid itu. Sebelum bapak sampai di sini siapa yang bersihkan dulu? Nggak ada. Ada. Kotor. Kotor ya? Saya nggak boleh keluar lagi dari rumah ini. Bapak mau terus tetap di sini dulu Ya, ya sampai mati. sampai mati. Ya. Kalau saya mau keluar dari rumah ini, saya jatuh sakit lagi. Jatuh sakit lagi. Ya. Jadi saya tidak boleh kerja yang lain-lain. Kapan saya ada niat, perasaan mental saya kecewa, terus ini bulunya berdiri begitu. Takutan. Ada rasa ingin pulang kembali ke Sulawesi Barat? Tidak ada lagi. Bapak tetap kuat dengan iman bapak yang baru. Islam. Karena saya sembuh agama Islam. Sudah yakin. Saya yakin. Nah, waktu saya tidak ingat. Kalau udah dengar ajan, saya tersangkut. Pergi ke masjid. Dan perhatian dari pemerintah Lampung belum. Ada nggak yang terakhir mungkin harapan bapak pemerintah kita di sini bagaimana harapan bapak? Kalau pemerintah daerah kampung ini mau berikan saya tempat duduk, tempat tinggal pondok-pondok, sementara tua saya masuk ke kalau enggak ya tapi mati sini dalam sakit hidup apa ya. Oke, demikian teman-teman, kita baru saja mewawancari saudara kita dari Sulawesi Utara, Ibrahim Yance, dan mungkin untuk lebih dalamnya kita akan melihat bagaimana kondisi tempat tidurnya, tempat aktivitasnya sehari-hari, dan ini mudah-mudahan tidak ada saudara-saudara kita yang tertutup bisa membantu sehingga beliau tidak lagi tinggal di dalam masjid tapi dapat tinggal di rumah yang layak sehingga bisa beraktivitas sebagaimana saudara-saudara kita yang lainnya. Oke, kita lihat kondisi di dalam masjid dan juga di tempat
kadirinya. Teman-teman sekalian, ini Masak nasi aja, ikannya beli. berasnya. Jadi kan bisa dikatakan ini adalah sebagai dapur. Dapur. Mungkin Pak bisa saja ini foto. Nah, ini nama. Oh ya, mungkin bisa dilihat. Siapa namanya? Sekian. Yani Kobayashi. Ya. Dan beliau sangat berminat bertemu kembali dengan putrinya tercinta ini dan Jepang bisa Dan harapnya masa depan. masa depan. Selamat sekali ya masa depan akan pekerjaan. Amin. Saya kira teman-teman mungkin bisa lebih didekatkan lagi ini sama putrinya. Dan terakhir bertemu tahun 2017 yang lalu, 2 tahun yang lalu ya. Mungkin kondisinya sekarang sudah sekolah di mana? Sekolahnya ditekankan. Oh, mungkin nanti dia punya kesempatan masih kecil, dia bisa menggunakan. Nanti kalau ada waktu, bisa akan kita sampaikan sama Bapak. Jadi kata desa sudah kita. Saudara, sahabat sekalian semuanya, ini Bapak Ibrahim Yasin, maaf karena kan namanya agak berbeda sedikit sehingga kita tidak terlalu bisa menghafal. Pertemuan kami dengan Bapak Ibrahim Yasin, mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa menggugah pemerintah untuk dapat membantu beliau minimal untuk menyediakan tempat tinggal yang layak untuk beliau. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.